Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 yang dirahmati Allah, beserta pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun jamaah berada, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan keafiatan yang sempurna itu adalah ketika seseorang diberikan kekuatan untuk sabar. Ini ibu-ibu pada sabar apa enggak? Lebih mudah sabar apa syukur? Lebih enak sabar apa syukur? Kenapa? Karena biasanya sabar ini identiknya dengan apa? Ya, identiknya dengan ujian. Ya. Sabar ini identiknya dengan musibah. Maka kadang-kadang banyak orang yang tidak mau sabar. Sedangkan syukur itu lebih identik dengan nikmat. Nah, jadi kalau namanya syukur seneng. Tapi kalau sabar, makanya ada pernah mungkin kita diundang acara tasyakuran. Nah itu ada tuh. Berarti dalam rangka bersyukur. Tapi kalau acara tasoburon nggak ada. Acara untuk bersabar nggak ada. Kenapa kita datang ke sini? Ya karena ini acara untuk bersabar. Sebab ya sohibul musibah gitu ya. Ya walaupun kalau meninggal ada takziah. Kalau misalkan ada musibah ya diantara kewajiban seorang muslim itu datang memberikan motivasi dan hiburan ya, menghibur gitu ya, bagaimana mereka yang sabar. Padahal sabar ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya aja ujian. Biasanya orang yang ditunggu dalam hidup, buat anak-anak yang lagi sekolah, itu yang ditunggu momen ujian. Ujian yang dikasih itu soalnya apa kunci jawabannya? Hah? Ada sebelum ujian dikasih soal? Sebelum ujian. Sebelum dikasih soal enggak? Dikasih jawaban enggak? Enggak. Kalau ada orang sebelum mengerjakan ujian itu langsung dikasih jawabannya, kira-kira itu ujiannya mudah atau susah? Mudah. Langsung merem bisa dikerjain. Ya. Nah ini coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, ketika seorang hamba itu akan melaksanakan ujian, itu langsung dikasih kunci jawabannya. Jawabannya yang langsung dikasih. Apa jawabannya? Sabar. Mau ujian apapun, mau cobaan apapun, mau masalah apapun, mau musibah apapun, semua sudah dikasih jawabannya sabar. Itu udah dikasih jawabannya. Jadi kalau sudah dikasih jawabannya, harusnya ujian itu jadi mudah. Ujian itu harusnya jadi mudah. Gampangnya kalau mau dilogikakan, ada orang lagi mau ngerjakan soal. Dia masuk ruangan mau ngerjakan soal, sudah tahu jawabannya. Kira-kira apa sulitnya? Enggak ada. Ya, itu penting.
Maka perlu buat kita ini faham bahwa kunci jawaban yang sudah Allah berikan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu kita banyak taunya baru hanya sekedar kalau kena musibah. Padahal sabar itu ada 3. 1, penting nih. Seperti yang sudah kita tahu, sabar di saat ada masalah, cobaan, ujian, musibah. Penting kita sabar. Tapi jangan lupa dengan sabar yang kedua. Sabar yang kedua adalah sabar di saat mengerjakan amal soleh. Ini juga perlu ini sabar. Ibu-ibu di sini pengajian perlu sabar nggak? Perlu. Kalau nggak sabar nggak datang pengajian. Ya. Kemarin mungkin ada yang melaksanakan aktivitas puasa, perlu sabar nggak? Perlu, karena kalau nggak sabar, baru jam 4 adzan asar sudah marah-marah. Ini kenapa adzan maghrib lama banget? Nah, misalkan itu. Baca Quran, perlu sabar nggak? Baca WA? Baca Quran perlu sabar. Baca WA? Baca Instagram? Baca toko online? Ya ada yang tuh. Kenapa kok beda? Iya, baca Al-Quran sebab ini ibadah perlu sabar. Baca yang lain gak perlu sabar karena memang bukan ibadah. Maka yang ibadah perlu sabar. Yang ketiga, sabar dengan maksiat. Maksudnya sabar dengan maksiat ini apa? Sabar menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Ini penting. Dan sabar ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah sebab sabar ini bukan pilihan. Orang kalau lagi tadi mau ibadah, orang lagi nahan diri dari maksiat, atau orang lagi dalam posisi kena musibah, bukan pilihan. Boleh sabar, boleh enggak, bukan. Bukan pilihan boleh sabar, boleh tidak. Tapi sabar itu perintah. Sabar itu kewajiban. Makanya dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kita diminta untuk sabar, memperkuat sabar dan minta berjaga-jaga dalam kesabaran dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi ini perintah. Udah jelas, ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Jadi ini perintah. Sabar bukan sekedar apa itu istilahnya? Pilihan. Tapi sabar ini perintah. Kita harus tahu. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan sabar, nah artinya dia tidak sabarnya saja itu sudah melanggar perintah. Jadi kalau nanti ada masalah kita akan lihat, oh ternyata sabar bukan pilihan, aku harus sabar. Ditambah Allah menyampaikan wa ma sabruka illa billah, tidaklah ketika orang sabar kecuali dia akan bersama dengan Allah. Bagaimana kebersamaan Allah dengan orang yang sabar? Orang yang sabar itu akan dibersamai Allah. Orang yang sabar akan dibersamai Allah. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah orang yang sabar kecuali dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak sabar maka dia akan bersama siapa? Bersama siapa? Kalau sabar bersama Allah, kalau tidak sabar syaitan. Pilih bersama Allah apa syaitan? Allah. Makanya kalau ingin bersama dengan Allah ada masalah, sabar.
sabar ini mendatangkan pertolongan Allah. Ibu pernah enggak diomongin orang? Digunjingin orang? Pernah? Ketika diomongin orang, digunjingin orang, kira-kira apa yang dilakukan? Marah? Balas? Diem? Ya, diem aja. Nah, ya, diem aja. Nabi SAW pernah ada kisah Nabi dengan seorang nenek tua yang biasa membawa kayu bakar. Posisi kala itu sudah di Madinah. Di Madinah masih ada orang Yahudi di saat Nabi pertama kali datang ke Madinah. Ini ada nenek tua benci sekali dengan Nabi. Cuman belum pernah ketemu dengan Nabi. Ketika lagi nyari kayu bakar diambil untuk dibawa pulang, Nabi lewat. Karena Nabi itu, beliau itu punya akhlakul karimah yang luar biasa. Melihat seorang nenek tua ngangkat sudah keberatan kayu bakar, dan itu adalah kebutuhan pokok, Bu. Kalau orang zaman dulu namanya kayu itu kebutuhan pokok untuk segala macam masalah, untuk kalau di musim dingin bisa menghangatkan, untuk penerangan, kebutuhan pokok. Maka Nabi datang menawarkan bantuan. Ya namanya ada orang yang mau bantu, bantu. Gak kuat juga untuk ngangkat, dibantu oleh Nabi. Sambil dibantu, nenek tua Yahudi ini ngomong, anak muda, hati-hati, kamu orang baik. Hati-hati, sekarang ada orang jahat. Dia di Madinah sedang banyak mempengaruhi orang. Kamu mungkin belum kenal dengan dia dan jangan pernah kenal dengan dia. Namanya Muhammad. Nabi diam aja. Oh ya. Coba kalau itu kita gimana? Gimana kira-kira? Ada orang ya, lagi kesulitan, kita bantu. Begitu kita bantu, makasih Bu, mudah-mudahan Ibu terselamatkan dari buruknya disebut nama kita gitu. Kira-kira tetap kita kasih apa kita tarik? Tetap kita kasih apa kita tarik? Yakin saya pasti dikasih racun. Banyak orang sekarang termakan bisikan setan tuh begitu. Dia komunikasi dengan setan. Dia terjemahkan sendiri sehingga apa? Sudah terjemahannya salah, tafsirnya salah, masuk ke hati, akhirnya perilakunya salah. Kenapa enggak diawali dengan sabar? Wa masabruka illa billah, bahwa sabar itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Sebab dia tidak sabar, Allah tidak akan bersama dia. Yang bersama dia akhirnya setan. Padahal mungkin orang ini lewat tidak negor sebab memang enggak lihat. Mungkin ini orang yang enggak ditegur tadi pakai baju hijau di antara pohon bambu. Gimana? Kan gak kelihatan orang lewat. Mungkin kalau dia lewat juga negor. Makanya hati-hati. Hati-hati dengan hati. Sebab hancurnya kesabaran itu awalnya dari hati. Dia mencoba untuk berdiskusi dengan setan. Padahal apa omongan orang diterjemahkan dengan sesuatu yang lain. Sehingga tidak ada kesabaran, hilang pertolongan Allah. Bahkan ada yang sampai mampu dan dimampukan oleh Allah untuk bisa ketika dia melaksanakan atau ketika dia mendapat ujian itu tegarnya luar biasa. Mungkin cerita ini sudah masyhur, cerita sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Waktu masuk Islam, beliau ini masih dalam kondisi budak. Masih dalam kondisi budak. Ketika tuannya tahu kala itu Umayyah bin Khalaf, langsung dipanggil, disiksa, dicambuk. Ya, bukan cuma sekedar dicambuk biasa, cambuknya itu yang ujungnya itu ada benda-benda tajam kayak silet, paku gitu. Jadi ketika dicambuk, cedas, keluar darah segar. Masih aja ketika dicambuk itu senyum aja. Diikat kakinya, ditarik dengan kuda. Jadi bagian belakang yang penuh dengan luka itu langsung dibuat makin menganga dengan
pasir padang pasir yang panas. Masih aja senyuman sambil mengucap ahadun ahad, ahadun ahad. Akhirnya ditimpah batu, masih aja senyum. Padahal ini mau ringsek, batunya diangkat, ditimpah. Kalimat yang keluar hanya ahadun ahad. Kalau ditanya kok bisa begitu ya? Kok bisa senyum luar biasa begitu? Sebab yang dijadikan pegangan oleh sahabat Bilal ini adalah sabar. Sehingga sabarnya itu yang membuat sahabat ini tegar. Sebab Allah datang bersama dengan beliau. Pertolongan Allah datang bersama dengan beliau. Itu penting. Tuh, wa ma sabruka illa billah. Coba kalau sahabat Bilal ngeluh, ya Allah saya kan cuma pengen Islam, kenapa begini? Nah itu malah jadi tambah hancur. Tapi ketika yang ada di hati, ya Allah ridha, ya Allah aku sabar, ya Allah aku kuat, ya Allah pertolonganmu yang hamba harapkan, ya Allah, semua kalimatnya itu ya Allah dan kalimatnya positif, maka insya Allah itu yang akan mendatangkan kebersamaan Allah. Makanya ada seorang syahidah pertama di dalam Islam. Seorang wanita yang wafat pertama kali memperjuangkan dan mempertahankan agama ini. Namanya Sumayyah radhiyallahu anha. Itu di akhir hayatnya, Bu. Beliau ini disiksa dengan segala macam tuh kayak nggak bisa gitu. Untuk diminta kafir lagi. Sampai akhirnya di baju besi itu dibakar. Lalu dipakaikan ke beliau. Baju besi itu sampai merah. Diomongin, balik ke agama nenek moyangmu, balik ke agama orang-orang Quraisy, atau aku akan kenakan ini. Kata orang-orang kafir Quraisy begitu. Pilih dikenakan baju itu. Dan ketika dikenakan, kebayang. Bukan cuman gosong kulit, Bu. Hilang daging, tulang terlihat, meninggal seketika. Tapi meninggal dengan senyuman. Senyum waktu meninggal. Sampai orang-orang kafir itu pada bingung. Apa gerangan sihir yang ada pada Muhammad? Sehingga ada orang ketika diberikan siksaan seperti itu, kok masih bisa tersenyum? Lalu kalau ditanya, apakah Nabi menyihir? Tidak. Apakah mereka tersihir? Tidak. Tapi jawabannya apa? Mereka sabar. Mereka sabar. Sehingga pertolongan Allah itu hadir. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 beserta dengan pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada. Karena memang sabar ini punya kebaikan yang luar biasa, punya kemuliaan luar biasa, punya derajat yang luar biasa, maka kita juga perlu untuk mengetahui adab-adabnya. Sehingga tidak salah ketika kita itu ingin sabar. Adab yang pertama adalah sabar itu, ingat ini, sabar itu jangan karena dunia, tapi sabar itu karena Allah. Ini penting. Sabar jangan karena dunia, tapi sabar itu karena Allah. Kamu sabar banget kerja di sini, bosnya udah galak luar biasa, udah kayak budak. Ah biarin dah, yang penting gajinya tinggi. Nah, ini sabar dia, sabar tapi sabarnya karena gaji tinggi. Tuh. Kamu sabar banget di jalan dakwah nggak dapat apa-apa, masih bisa aja ngurusin majelis taklim. Memang digaji berapa? Dapat omongan orang sana sini kok masih kuat aja. Nggak apa-apa, sabar. Mudah-mudahan ridho Allah hadir. Kamu dakwah sana sini mungkin banyak godaan, banyak gangguan, banyak tekanan. Kok masih kuat aja? Nggak apa-apa, sabar. Yang penting Allah ridho. Nah, di sini nih adab namanya. Sabarnya bukan karena yang lain. Sabarnya karena Allah. Maka kalau sabar, sabarlah karena Allah.
Jangan karena yang lain. Ya. Oh, ini kalau sabarnya karena dunia, banyak yang bisa. Ayo, tolong komplek kita yang tadi malam bisa tahajud dari jam 1 sampai dengan sebelum subuh, didata akan dikasih uang 250 juta. Wah, gitu. Kira-kira berapa orang yang didata? Hah? Banyak. Oh, udah capek-capek ditahan. Ditanya sama suaminya, sabar banget bu. Gimana Pak? 250 juta. Nah ini loh. Ini sabarnya bukan karena Allah. Ini sabar gak beradab. Ya, jadi sabar yang beradab itu sabar yang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang harus menjadi acuan utama. Itu sabar. Jadi jangan karena dunia. Ya wajar kalau sabar karena dunia. Sebab lagi-lagi manusia ini hawa nafsunya tarikannya dunia. Tapi ruhnya, imannya, tarikannya akhirat. Itu yang harus ditumbuhkan. Sabar, sabarnya karena ridho Allah. Yang kedua, di antara adab sabar itu bagaimana kalau kita sedang bersabar itu inda sodmatil ula, kata Nabi begitu. Sabarnya itu dalam hempasan pertama. Sabarnya itu di awal kali musibah itu datang. Sabar. Jangan sudah berlalu setahun baru insya Allah saya sabar. Udah kadaluarsa. Ya, ada kisah seorang ibu ya, ditinggal wafat oleh suaminya. Ada riwayat mengatakan ditinggal wafat oleh anaknya. Lalu Nabi lewat, ini dalam kondisi nangis. Kata Nabi, sabar bu, sabar. Sabar, sabar. Nggak tahu siapa yang meninggalkan saya. Nah, karena dia nggak tahu tuh siapa yang tanya. Ya Nabi diem aja. Nabi nggak mungkin bilang, Nabi. Wah, ya nggak mungkin begitu. Ya Nabi senyum aja terus pergi. Nah yang di belakangnya yang bilang, Bu, nggak tahu tadi siapa yang negor. Hah, nggak peduli. Saya lagi sedih. Iya sedih boleh sedih tapi itu tadi yang negor Nabi. Astagfirullahaladzim, kaget ini ibu tadi. Langsung lari, Nabi dikejar. Rasul, maaf Rasul, sekarang saya sabar, sekarang saya sabar. Kata Nabi, Nabi juga tetap senyum. Lalu Nabi mengatakan, as-sabru inda sodmatil ula. Namanya sabar itu yang paling berkualitas adalah saat awal kena musibah dan bisa sabar. Wah itu top. Jadi jangan nunggu nanti. Ya, kalau diomongin sabar ya sabar, ngomong enak. Nah ini berarti sabarnya kurang. Ya sabar itu dari awal ketika pertama kali Allah uji, ketika pertama kali sulit, ketika pertama kali langsung dalam hati ini balik ke Allah. Kehilangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan. Yang ada di dalam hati apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala apa yang ada padaku milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ya sudah gak apa-apa ya Allah. Bismillah ya Allah, kuatkan hati hamba sabar. Memang tidaklah orang di awal langsung sabar ketawa-tawa gitu, enggak juga. Seneng banget bu kelihatannya ketawa-tawa. Iya saya habis kerampokan. Hahaha. Ada yang begitu? Enggak ada. Orang malah bingung. Kalau begitu nanti dikira orang, ya nggak ada yang begitu. Tapi minimal ketika dia diuji oleh Allah, ujian apapun, dia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah yang wajib bagi dirinya sabar. Kalaupun sedih, sedih yang tidak kelewatan, yang tidak berlebihan. Ya. Makanya kan, di antara perbuatan tercela yang ada pada seseorang itu ketika ditinggal wafat oleh orang yang dia sayangi, entah suaminya, entah apa, dia sampai mukul-mukul, ya, mukul-mukul muka, mukul-mukul badan. Oh itu dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat?
Sebabnya satu, karena dengan takdir Allah dia tidak mampu sabar. Maka kalau diuji sabar aja. Sakit gigi, senut. Sabar. Yang ketiga, adabnya nih supaya bisa kuat sabar. Mungkin ada yang tanya, gimana caranya Ustaz? Tapi sabar itu susah. Yang ketiga adabnya, orientasinya surga. Memang namanya sabar susah, tapi kalau kita berorientasi surga itu akan jadi mudah. Contoh, pengajian begini, ini kan kaki kesemutan. Sabar. Ini nanti yang bakal jadi cahaya di kubur. Wah, itu langsung alhamdulillah aman. Kuat, sabar, ayo sabar. Ya. Ini nanti yang akan membuat kaki ini ketika lewat jembatan As-Sirat tuh langsung cepat. Hush. Dan namanya jembatan diambil dari rambut dibagi 7, gimana tipisnya? Kita suruh jalan di atas kabel aja nggak bisa. Ini di atas rambut dibagi 7. Terus dibilang yang bisa cepat lewat situ yang sabar pengajian. Langsung kuat kaki. Sabar. Di situ nilainya. Kita ingatnya ke sana. Karena sabar itu mendatangkan kebaikan. Ya. Sabar itu mendatangkan pertolongan. Bahkan bighairi hisab, pertolongannya itu tanpa batas. Artinya tanpa batas itu bukan hanya di akhirat, di dunia. Orang kalau sudah sabar, maka tidak lain kecuali pasti dia akan menjadi pemenang. Tidaklah orang ketika dia sabar, maka kecuali dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang para nabi itu senjatanya apa kalau bukan sabar? Sabar. Nabi Ibrahim dikucilkan, dicemooh oleh kaumnya, sabar. Ketemu Namrud disiksa, sabar. Diuji ini, diuji itu, sabar. Masya Allah, saking sabarnya Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang dari lahir, Bu, itu sudah penuh ujian dan cobaan. Tapi beliau sabar. Hasilnya apa? Sampai dengan detik ini bahkan dalam sholat kita masih menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dengan sholawat. Karena anugerah dari kesabaran. Itu penting untuk kita jaga. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa sabar dalam kehidupan, sabar sehingga segala kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang ada di Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas, dan pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang ada di Majelis Taklim kita saat ini. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ceramah tadi Ustadz mengatakan bahwasanya sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, ujian. Kemudian yang kedua sabar dalam mengerjakan amal solih. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dengan bermaksiat. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz itu terkait yang pertama, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dalam konteks orang yang beriman yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu di ayat 155 Ustadz, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi watsamarat wa basyyiris sabirin. Nah, apa makna yang sesungguhnya dari ayat tersebut? Begitu Ustadz, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tadi kita bagus pertanyaannya Ibu.
Sabar itu 3, sabar terhadap musibah, sabar untuk melaksanakan perintah Allah, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Nah, bagaimana ini sabar dengan musibah? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menguji seorang hamba dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan, kehilangan. Wabasyiris sabirin, tapi berikan kabar gembira dengan mereka yang sabar. Maknanya bagaimana? Orang itu satu dalam hidup pasti akan diuji. Mustahil kalau orang itu tidak diuji. Ya. Jadi kita itu jangan pernah merasa diri kita itu akan selalu enak aja. Ini kadang-kadang ada orang tuh yang susah gitu. Ya. Merasa hidupnya itu harusnya enak terus, nggak pernah diuji. Gimana hidup nggak pernah diuji? Akan diuji kita. Diuji dengan tetangga kita, diuji dengan keluarga kita, diuji dengan kedudukan kita, diuji dengan kerjaan kita, diuji dengan atasan dan bawahan kalau yang punya atasan bawahan, diuji dengan takdir hidup, diuji, semua akan diuji. Nggak ada orang kalau nggak diuji dalam hidup. Wah saya mau tinggal di hutan saja biar tidak, nggak bisa. Di hutan juga diuji. Diuji apa? Nggak bisa beli online. Ya begitu diuji juga kan. Nah, akhirnya kan diuji juga. Nah, ini kita penting untuk paham gitu. Hidup ini bukan tempat kita di sini untuk enak-enak, bukan tempat kita di sini untuk leha-leha, enggak. Ujian. Nah, yang kedua Allah sampaikan, tapi dari mereka yang diuji akan ada yang mendapatkan hadiah, akan ada yang mendapatkan reward, akan ada yang mendapatkan pertolongan, kebaikan dari Allah. Apa dia? Siapa dia? Mereka yang sabar. Jadi kalau sabar itu ternyata tadi sebenarnya bahagian kesimpulan dari jawaban terhadap ujian yang Allah berikan. Kalau bahasa gampangnya begini, nih ujian kamu dalam hidup soalnya dikasih tahu. Lapar, takut, lapar, kurang, kehilangan. Ya, rasa takut tuh. Muda, seneng. Begitu sudah merangkak usia, ketika di depan cermin udah takut. Takut tuh. Ya kan? Takut. Dikasih soalnya takut, jawabannya sabar. Bukan jawabannya pergi ke operasi plastik, itu bukan jawaban. Jawabannya sabar. Udah sabar. Mau bagaimana? Emang bisa menolak tua? Enggak bisa. Muda bisa lari ke sana, bisa hacking, bisa apa. Tua, aduh. Naik tangga dikit, capek. Jawabannya bukan operasi ganti tulang, bukan. Jawabannya sabar. Muda, duit banyak, bisa pergi ke timur, bisa pergi ke barat, bisa keliling dunia. Tua, pensiun, duit nggak ada. Boro-boro mau ke Amerika. Ya. Boro-boro mau ke Perancis, ke Ciamis saja susah. Jawabannya bukan cari-cari hal-hal yang tidak. Tapi yang ada jawabannya sabar. Itu kurang lebih gampangnya begitu. Jadi kita harus paham. Ternyata di antara apa yang ada di atas muka bumi ini itu ujian. Dan jawaban dari semua ujian itu sabar. Karena Allah mengatakan wabasyir. Berikan kabar gembira. Maksudnya kabar gembiranya itu bukan sabar itu kabar gembira, bukan. Tapi mereka yang bisa sabar setelah itu gembira. Gitu loh. Ya. Yang gak bisa sabar sedih, terus-terusan sedih. Ya. Kalau gigi kita copot, gigi dia gak copot. Sabar aja, wabasyiris sabirin. Mau pensiun gak usah takut, gak usah was-was. Alhamdulillah, sebab kalau orang kerja gak ada pensiunnya malah susah. Capek dia. Ya, makanya dikasih, tapi kan kalau pensiun pendapatan berkurang, ya nggak apa-apa, karena bersamaan dengan pendapatan berkurang, fisik kita juga menurun.
Coba bayangkan kalau kita usia 90 tahun pendapatan gak berkurang-berkurang. Wow, itu masih sering. Nenek-nenek 90 tahun jogging. Ya, nenek-nenek 90 tahun jogging. Jogging di dekat Menara Eiffel. Itu kan udah gak pantas sebenarnya. Ya, sebenarnya kan sudah tidak pantas. Ya, nah ini penting. Jadi wabasyiris sabirin, artinya sabar itu apa tadi? Adalah salah satu kunci kebahagiaan. Begitu kurang lebih ya, Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya silakan, ada yang ingin bertanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Linda. Ya, saya mau bertanya Ustadz, apakah sabar itu ada batas? Gitu. Terima kasih. Untuk orang beriman, apakah sabar itu ada batasnya? Kan orang kan kadang-kadang begitu ya. Sabar juga ada batasnya. Kalau begini terus ya bagaimana sabar? Kalau melihat ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab gitu ya. Bahwa orang-orang yang sabar itu akan Allah balas dengan balasan yang tanpa batas. Artinya kalau balasannya tanpa batas, sabarnya pun harusnya tanpa batas. Sebab Allah memberikan balasan pahala sabarnya tanpa batas. Ya kalau balasannya terbatas, boleh sabarnya terbatas. Ini kan enggak, ya jadi sabar, kuatkan sabar. Ya gak bisa ini. Kalau udah begini terus enggak ada sabar-sabar. Enggak, jangan begitu, sabar. Yang dikuatkan tadi makanya ayat yang di awal tadi dalam surah Ali Imran disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wah gitu. Isbiru wasabiru. Sabar dan kuatkan sabarmu. Sebab namanya sabar memang gak terbatas. Dan sabar itu godaannya memang luar biasa. Ya, di antara godaan yang membutuhkan amunisi yang besar dan banyak itu sabar. Maka betul-betul sekali sabar. Tapi Nabi setiap aktivitas hidupnya yang dijalani hanya sabar. Senjata utamanya sabar. Ternyata sabar itu yang bikin seseorang itu mendapat pertolongan Allah. Dan itu yang akan membuat seseorang itu menjadi pemenang. Maka tidak ada kata lain kecuali sabar. Jadi kalau ditanya ada batasnya, tidak ada. Yang membatasi itu syaitan. Maka kalau di dalam sabar kita ini, sabar sih sabar, tapi hilangkan tapinya. Walaupun memang gak mungkin bisa secepat itu, ya gak mungkin bisa secepat itu, tapi diusahakan dikit-dikit. Ya, karena memang kita ini manusia, saya tahu kita bukan malaikat. Gak mungkin simsalabim kita langsung. Tapi hati ditata sedikit demi sedikit. Begitu kurang lebih ya. Pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, siapa lagi? Ya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Dina Piazza, ingin bertanya. Apakah mereka yang mengira telah beriman bisa diuji dan diberi ketidaksabaran juga dalam hidupnya? Terima kasih Ustadz. Baik, pertanyaan bagus. Apakah orang yang beriman itu dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak begitu. Wahum la yuftanun, apakah orang yang beriman itu dia dibiarkan untuk mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji? Enggak. Pasti akan ada ujian yang akan datang pada mereka. Maka justru keimanan yang ada pada seseorang itu adalah bahagian tanda kalau orang itu pasti akan diuji. Di sini ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Gak ada yang jadi kenalan Fir'aun. Nah, alhamdulillah saya kira ada yang kenalan Fir'aun. Fir'aun itu batuk aja gak pernah. Pilek tuh gak pernah. Coba enak gak hidup begitu? Batuk pilek gak pernah. Saking hidupnya itu terjaga semua, terjamin. Ya. Kita jangan ditanya batuk pilek. Pernah batuk pilek, aduh sebulan ini udah 3 kali Ustaz. Sembuh batuk jadi pilek, sembuh pilek
jadi batuk. Habis batuk pilek lagi, begitu. Tapi alhamdulillah, karena kalau kita lihat para nabi itu semuanya ujian. Para nabi semua diuji. Para nabi ujian. Sebab ujian itulah yang menandakan seseorang itu beriman. Dan ujian yang Allah berikan kepada orang beriman, itu yang akan memudahkan dia masuk ke dalam surga Allah, yang akan memudahkan dia untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Maka mereka-mereka yang tidak ada kesabaran dan kalah dengan ujian, dan minta supaya hidupnya tidak diuji, maka detik itu sebenarnya yang kalah adalah keimanannya. Yang minta untuk dianulir adalah keimanannya. Sebab orang beriman itu pasti akan ada ujian. Karena kita tahu bahwa orang beriman itu harus ada ujian, ya, dan orang beriman itu pasti akan ada ujian. Maka ketika diuji oleh Allah, yang ada persiapkan hati. Ini bahagian dari cara Allah mengangkat derajat. Susah nih, ada momen dalam hidup kita merasakan yang susah, Bu. Kalau dilihat dari sejarah para nabi, selepas ujian yang begitu besar, dan ketika seseorang itu menjalani kok begitu berat, maka Allah akan siapkan dia untuk melompat menuju ke satu tempat yang jauh lebih membuat dia sukses dan mulia. Itu begitu biasanya. Ya. Makanya Nabi ujian terbesarnya diusir dari Mekah. Itu ujian terbesar. Sampai bingung mau kemana lagi. Tapi karena berbekal sabar dan kuat menjalani ujian itu, ternyata dikasih kemana? Dikasih ke Madinah. Di Madinah jadi lebih besar. Kalau tetap aja di Mekah gitu kan diusir, pokoknya maunya balik lagi merengek-rengek. Tetap begitu, tapi begitu terjadi hempasan besar seperti itu dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di Madinah yang ada justru Allah berikan limpahan kebaikan. Itu penting. Makanya jangan pernah ketika ada ujian dan cobaan yang kita rasa begitu berat, begitu besar, kita KO. Jangan. Yang ada bangkitlah, dekatkan diri kepada Allah. Isbiru, sabar, wasabiru, perkuat sabar kita, warabitu, dan berjaga-jagalah. Jangan sampai sabar kita ini dihempaskan oleh setan, direnggut oleh setan, dirampok oleh setan, karena modal terbesar, modal terbaik, bahkan modal terakhir kita dalam menghadapi segala ujian itu adalah sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan kali ini mampu untuk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini dari Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 beserta dengan seluruh pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan anugerah sabar dalam kehidupan kita. Untuk menutup acara kita pada kesempatan kali ini agar lebih mendatangkan keberkahan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Ilahana, begitu banyak kezaliman yang pernah kami perbuat ya Allah. Maka ampuni segala kezaliman yang pernah kami perbuat ya Allah. Begitu banyak dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Maka ampuni segala dosa yang pernah kami perbuat ya Allah.
Begitu banyak kesalahan yang hamba perbuat ya Allah, maka ampuni segala kesalahan yang pernah hamba buat ya Allah. Di antara kesalahan itu mungkin adalah rasa tidak sabar yang pernah hadir dalam kehidupan hamba ya Allah. Menerima takdirmu dengan tidak ridho, menerima ketetapanmu dengan amarah, menerima segala apa yang kau berikan dengan murka ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, ampuni ketidaksabaran hamba selama ini ya Allah. Dan ya Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan pada kami yang ada di sini dan pada seluruh pemirsa Harmoni Indonesia. Berikan kepada seluruh segenap rakyat bangsa ini ya Allah, kesabaran pada mereka. Sabar ketika mereka Engkau uji ya Allah. Sabar ketika mereka melaksanakan aktivitas ketaatan ya Allah. Dan sabar mereka untuk bisa menghindari dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan maksiat ya Allah. Berikan kesabaran pada kami. Jadikan kesabaran itu senjata bagi kami, agar kami ini mampu untuk bisa menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat, mulia di hadapan-Mu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bangsa yang penuh rahmat dan hidayah, taufik dan keberkahan, anugerah kebaikan dari-Mu ya Allah. Anugerahkan pada kami sabar, anugerahkan pada bangsa ini sabar, anugerahkan pada seluruh pemimpin kami sabar, sehingga kebaikan dari-Mu hadir pada kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.